Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Nurul Hikmah. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak Ibu selalu sehat dan selalu berada di dalam lindungan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 7 dengan materi taharah. Nah, materi ini ada pada bab 3 halaman 39, yaitu semua bersih hidup menjadi nyaman. Dengan kompetensi dasar memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam hadas dan najis. Nah, sebelum memulai pelajaran, untuk mendapat berkah dari Allah, marilah kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, marilah kita mengamati gambar berikut. Pada gambar pertama ada orang yang sedang melakukan mandi wajib. Pada gambar kedua ini adalah orang yang sedang bertayamum. Nah, pada gambar yang ketiga adalah orang yang sedang berwudu. Nah, tentu kalian penasaran ada apa dengan ketiga gambar yang sudah kita lihat sama-sama tadi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita lihat pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi anak-anak bersama Ibu Nurul di sini. Nah, tadi mari kita lanjut pembahasan yang tadi. Di segmen pertama tadi kalian sudah mengamati 3 gambar, yaitu gambar orang yang sedang mandi wajib, orang yang sedang bertayamum, dan orang yang sedang berwudu. Ketiga gambar tersebut merupakan bagian dari taharah. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, apa sih taharah itu? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan taharah? Taharah adalah bersuci dari najis dan hadas. Bu, mungkin ada pertanyaan. Kok dari najis dan hadas? Emang najis dan hadas itu berbeda? Ya, najis dan hadas tentu berbeda. Kalau hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh salat, puasa, tawaf, dan lain sebagainya. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi ingat, poin perbedaan antara hadas dan najis ini adalah pada kalau hadas keadaan tidak suci, keadaannya ya yang perlu diberi tanda petik. Nah, kemudian sedangkan najis berupa kotorannya. Nah, ini jelas kan perbedaannya. Hadas adalah keadaan tidak suci, sedangkan najis adalah berupa kotorannya. Hadas terbagi menjadi 2 macam. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Seseorang dikatakan berhadas besar apabila mengalami salah satu dari hal berikut. Yang pertama, berhubungan suami istri. Ini sudah jelas ya. Yang kedua, keluar air mani.
Yang ketiga, haid, yaitu darah yang keluar setiap bulan pada wanita. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah wanita melahirkan. Dan yang keenam, meninggal dunia. Nah, apabila seseorang mengalami salah satu dari keenam hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, maka cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib. Hadas yang kedua yaitu hadas kecil. Seseorang dikatakan berhadas kecil apabila yang pertama, keluar sesuatu dari kubul. Kubul ini adalah kemaluan. Atau dubur. Dubur ini anus. Misalnya, buang air kecil, buang air besar, kentut. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal ini bisa gila, bisa tertidur, mabuk pun disebut hilang akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan tadi dan dubur atau anus tadi dengan telapak tangan. Nah, cara menyucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Apabila tidak terdapat air atau keadaan seseorang yang tidak membolehkan terkena air, sakit misalnya, maka wudu tadi boleh diganti dengan tayamum. Tayamum ini adalah menyucikan hadas kecil dengan menggunakan debu yang suci. Yang berikutnya, najis. Najis terbagi menjadi 3. Ada najis muhaffafah atau najis yang ringan. Ada najis mutawasitah atau najis yang pertengahan. Dan yang ketiga ada namanya najis mughallazah atau najis yang berat. Nah, mari kita bahas satu-satu macam-macam najis ini. Yang pertama, najis muhaffafah atau najis yang ringan tadi. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibunya. Ibu ulangi, belum makan apapun selain air susu ibunya. Nah, cara menyucikannya yaitu dengan memercikkan atau mengusapkan air pada tempat yang terkena najis. Nah, itu tadi najis muhaffafah. Kita lanjut ke najis mutawasitah atau najis pertengahan. Contoh najis mutawasitah ini yaitu darah, nanah, air kencing, tinja atau kotoran dan sebagainya. Najis mutawasitah ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya, baunya maupun rasanya. Artinya wujud najis ini tidak terlihat secara kasat mata, tetapi kita meyakini keberadaannya. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan mengalirkan air pada benda yang kita yakini terdapat najis tersebut. Najis mutawasitah yang kedua yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang tampak wujudnya, baunya maupun rasanya. Artinya kelihatan bendanya, wujudnya, baunya pun tercium. Itu tadi namanya najis ainiyah. Cara menyucikan najis ainiyah adalah dengan menghilangkan wujud, bau, dan rasanya dengan air yang suci. Dibuang bendanya, dibuang kotorannya, dan sampai baunya pun tidak tercium lagi.
Nah, itu tadi najis mutawasitah. Najis yang terakhir yaitu najis mughallazah atau najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Segala hal yang berhubungan dengan anjing dan babi adalah najis mughallazah, baik itu darahnya, air liurnya, dagingnya, bulunya, dan sebagainya. Nah, cara menyucikan najis mughallazah ini adalah dengan membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali, salah satu diantaranya dengan air yang dicampur dengan tanah. Tanah yang digunakan untuk pencampuran air tadi adalah tanah yang suci. Nah, bagaimana pembahasan kita tentang perbedaan hadas dan najis ini? Semoga anak-anak ibu mengerti, memahami apa yang sudah ibu sampaikan tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, marilah kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, setelah mendengar penjelasan ibu yang panjang lebar tadi, akhirnya dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, taharah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari hadas dan najis. Yang kedua, taharah meliputi kesucian badan, pakaian maupun tempat yang digunakan, terutama dalam hal beribadah. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan kalian kerjakan. Yang pertama, kalian ibu minta mencarikan contoh najis muhaffafah dalam kehidupan sehari-hari dan cara menyucikannya. Kemudian yang kedua, mencari contoh najis mutawasitah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Dan yang ketiga, mencari contoh najis mughallazah dalam kehidupan sehari-hari dan cara menyucikannya. Ingat, masing-masing cukup satu contoh saja. Nah, untuk tugas ini bisa dikumpulkan kepada guru masing-masing dan kalian silahkan berdiskusi dengan gurunya, apakah lewat Google Classroom, apakah lewat grup WA, dan sebagainya. Untuk pelajaran berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana tata cara wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Persiapkan diri kalian baik-baik ya. Sebelum ibu tutup, ibu ingin selalu mengingatkan kepada kalian, jangan kita lupakan protokol kesehatan. Selalu gunakan masker saat berada di luar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, hindari kerumunan dan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.